Saya lihat ada wawancara petinggi negara yang dulu begitu getol, baru-baru ini, yang hebat orangnya, ya kan, semua bahkan sempat bersengketa dengan Said Didu, sempat bersengketa dengan Hari Azhar, ya kan, kita sebutlah yang namanya Pak LBP di beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah di Tempo di mana, Total Politik, waktu ditanya mau tinggal di IKN atau di Jakarta. Kalau sebagai menteri saya di IKN, tapi sebagai warga negara saya pilih Jakarta. Utang negara, pinjam dengan dana dana-dana pensiun dan lain sebagainya. Itulah maka anggota DPR Komisi 11, Saudara Misbahul mengatakan bisa mencapai angka 20.000 lebih. Ya, betul, kalau totalnya semuanya. Total semua. Betul. Terus itu menjadi beban kita, menjadi bebannya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ini, ya kan, jadi presiden udah dibebani utang. Dan presiden yang paling banyak utang, raja utang, Jokowi. Udah jelas itu ya, udah. Data-data jumlah utangnya Jokowi melebihi dari jumlah 5 presiden. Total, kalau di total. Iya, di total. Jumlah utang mulai dari Soekarno, Soeharto, Megawati, Gus Dur, Megawati, SBY 2 periode, dan Jokowi 10 tahun memecahkan rekor, mengalahkan semuanya presiden. Jadi hebat loh Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa TV Masumi dan Ahmad ini Channel, kita jumpa lagi sore hari ini untuk diskusi atau bincang-bincang tentang apa ini? Warisan 100 hari menjelang Jokowi lengser. Seperti kita ketahui, tanggal 20 Oktober nanti Jokowi resmi tidak lagi menjadi presiden, karena yang akan dilantik menjadi presiden adalah Prabowo Subianto. Nah, untuk bahas ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak, panjang lebar tentang apa-apa saja yang jadi PR dan jadi warisan dan jadi masalah mungkin yang ditinggalkan Jokowi ke Prabowo. Salah satunya hutang misalnya, dan banyak lagi yang lain. Nah, untuk bahas ini Pak Ketum Ahmad Yani, SHMH sudah siap. Silakan komentarnya Pak Ketua Umum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, memang ini baru ya. Ya. Biasanya orang bicara 100 hari awal. Betul. Apa istilahnya 100 hari pertama? Harus pertama presiden terpilih, atau 100 hari pertama gubernur, atau wali kota, atau bupati. Betul. Ini adalah hari-hari. Atau kalau lagu tuh enggak, lagunya Krisdayanti. Iya. Menghitung hari. Menghitung hari. Ini sama juga sebenarnya Pak Jokowi ini lagi menghitung hari, walaupun kalau kita hitung memang lebih dari 100 hari kan. Betul. Kan dia berakhir itu nanti tanggal 20 Oktober tahun 2024. Iya. Artinya sekarang kita anggap aja habis lah ini kan, sebentar lagi akan habis nih. Sekarang tanggal 20 kan? 20 Juni. 20 Juni kan, berarti kan Juli, Agustus, September, Oktober, ya lebih kurang 4 bulan lagi 4 lah ya. bulan lagi. 4 bulan, kita 120-130 hari lah ya, seperti itu. Jadi pas juga sih sebenarnya. Nah, jadi kalau bilang 100 hari atau hari-hari menjelang lengsernya atau berakhirnya, apa sesungguhnya yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi yang untuk kemaslahatan untuk negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu tentu kita harus punya parameter kan? Ya, betul. Nah, mungkin nggak punya parameter. Tentu parameternya adalah janjinya Jokowi sendiri. Waktu kampanye. Waktu kampanye. Banyak kan, baik 2014, karena dia kan running lagi. Betul. Kan dia running 2014 ke 2019, 2024. Kenapa 2014 kok diminta lagi? Karena dia kan melanjutkan. Kan isunya kan waktu itu lanjutkan. Ya kan? Ya, seperti itu. Betul. Ya, kita dulu bilang lanjutkan apa? Kesengsaraan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi memang kalau kita lihat kan banyak sekali janji. Kalau dalam periode yang awal saya ingat 2014, karena saya termasuk tim jubir dan juru debatnya Pak Prabowo. Itu kan dulu kan mulai pada waktu Prabowo Hatta, Jokowi, Yusuf Kalla pada waktu itu kan, saya menghiasi TV lah pada waktu itu kan. Nah, itu pun banyak sekali janji-janji Jokowi yang tidak dia tepati. Yang fenomenal itu apa? Satu, yang dia mau menyatakan yang sangat fenomenal itu mau buyback Indosat, Indosat. ya. Satu.
Sampai sekarang kan belum bisa dia. Betul. Yang kedua, janjinya akan menjadikan Pertamina paling tidak sama dengan Petronas atau melebihi Petronas. Malah Pertamina nyunsep loh sekarang. Rugi terus. Iya, nyunsep. Terus swasembada pangan. Itu janji loh, yang pokok-pokok. Betul. Impor terus-menerus sekarang. Bahkan garam aja Garam impor. aja impor. Luar biasa loh. Negeri yang lautnya luar biasa kan, pantainya luar biasa. Terus apalagi ini kita kan jangan sampai salah nih janji itu ada pada waktu 35 janji ya dibuat 65 loh. Ya. Terus bahkan dia ngomong itu ada waktu itu, bagaimana kalau kita utang? Kok utang-hutang? Wah, kan saya kan gayanya kan hutang. Ya kan ternyata hutangnya sampai saat ini membumbung tinggi. Hutang pemerintah sekarang ini sudah menembus angka 8.000 lebih. Betul. Triliun loh. Triliun. Bukan 8.000 rupiah. Dan tiap tahun harus bayar. Iya. 8.000 triliun itu utang pemerintah yang dicatatkan di dalam neraca APBN kita. Iya. Terus bagaimana utang BUMN? Banyak lagi. Banyak kan utang BUMN. Iya. Ya. Terus bagaimana hutang terhadap lembaga-lembaga keuangan non-bank? Ya kan termasuk menjual yang namanya surat berharga negara, surat utang negara, pinjam dengan dana dana-dana pensiun dan lain sebagainya. Iya. Itulah maka anggota DPR Komisi 11, Saudara Misbahul mengatakan bisa mencapai angka 20.000 lebih. Ya, betul kalau total ya semuanya. Total semua. Betul. Terus itu menjadi beban kita, menjadi bebannya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ini ya kan jadi presiden udah dibebani utang. Dan presiden yang paling banyak utang, raja utang, Jokowi. Udah jelas itu ya, udah. Data-data Jumlah utangnya Jokowi melebihi dari jumlah 5 presiden. total, kalau di total. Iya, di total. Jumlah utang mulai dari Soekarno, Soeharto, Megawati, Gus Dur, Megawati, SBY 2 periode, dan Jokowi 10 tahun memecahkan rekor, mengalahkan semuanya presiden. Jadi hebat loh Jokowi dalam konteks utang. Dalam utang ya. Terus dia janji, ada di TV, nanti pada bulan November ekonomi kita meroket dengan tangannya kayak gitu. Di belakangnya ada teman saya tuh, Yudi Kristiadi. Ada kabar Yudi. Halo Yudi, masih ingat nggak Yudi? Yudi harus ingat nih Yudi. Dan roket. Apa yang terjadi? Menyungsep, iya gitu kan. Terus apalagi batasi bank asing, ya kan, membangun tol laut. Awal-awalnya aja, sekarang kan nggak kedengaran. 10 juta lapangan kerja nggak juga jalan kan. Terus dana desa kan kena undang-undang ya kan. Terus bank khusus nelayan belum sampai sekarang nggak kedengaran. Terus ini yang mengantarkan Pak Jokowi, jangan lupa Pak ini Heri. SMK. SMA. Enggak juga terwujud. Iya. Terus memperhatikan masalah outsourcing, anti outsourcing. Justru dia membuat undang-undang yang melegarkan outsourcing, terus undang omnibus law seperti itu. Ya kan, membangun pesawat tanpa awak ini nggak kena kedengaran. Terus Menteri P&K dari PGRI, justru mengangkat Menteri P&K sekarang ini Saudara Nabil, orang nggak pernah bergelut di dunia pendidikan. Dia urusannya Gojek saja, Grab aja seperti itu. Iya. Jadi seolah-olah nanti Mendikbud hanya menciptakan supir. Terus apalagi rupiah. Nah, makin anjlok. Rupiah kata janjinya adalah di bawah 10.000. Sekarang rupiah angkanya 16.600. 500 ya. 500. Kemarin waktu kemarin kan 16.400. Artinya 2 hari setelah libur naik 200. Jangan-jangan nanti ini bisa tembus 20.000. Ini waduh, ini bisa bahaya betul ini Indonesia. Enggak, itu kalau misalnya kita lihat reformasi kemarin 17.800 reformasi. Jangan-jangan nanti kalau 17.800 reformasi. Ya, reformasi kedua ya. Reformasi kedua. Dikit lagi tuh. Iya, dikit lagi. Iya, seperti itu ya. Terus pasar fundamental, ya kan, saham kita rontok, bahkan terjadi banyak hengki-pengki. Udah kita bahas juga kan, dengan Pak Kisman, bagaimana di pasar modal, ya naiknya saham yang nggak bisa dikendalikan, sahamnya Priyago Pangestu, yang ribuan kali lipat seperti itu. Terus apa lagi?
PSN ini ya kan buat PSN yang harusnya nggak ada proyek strategi nasional untuk strategi nasional. Ini bagaimana proyek strategi nasional untuk pembangunan perumahan itu kan nggak masuk akal, Pak Eri. Terus meningkatkan pembangunan infrastruktur pelabuhan bandara ini masih berat lah. Membangerangi impor pestisil, impor masih banyak. Terus anggaran pendidikan kan, anggaran pendidikan betul naik, cuman kan penggunaannya terus nggak jelas. Apalagi banyak lah. Banyak bayang-bayangnya membenahi Jakarta, ya kan alasannya. Saya ini harus kalau jadi dulu kan janji waktu mau gubernur DKI mengatasi banjir dengan macet. Ya. Terus dia ngeles. Nah, bisa dong saya karena saya kalau bukan presiden ya dia Jadi presiden. presiden tetap macet. Untung ada Anies. Untung ada Oh, Anies. dia bisa menyelesaikannya. Terus menurunkan harga sembako. Bagaimana harga sembako membubung? Harga beras sekarang Rp17.000. Itu beras yang layak makan dan enak. Beras yang nggak layak dimakan Rp13.000, Rp14.000. Telur pecah rekor. Ya kan 30-an ribu lebih. Semuanya naik. Yang tidak naik adalah yang turun harga diri bangsa. Harga diri bangsa. Iya. Kalau misalnya kita bicara lagi soal bukan warisan, bukan hanya ini, tapi 100 hari itu memang seperti 100 hari itu seperti angka yang sangat-sangat mistis juga gitu ya. Kalau misalnya tadi Ketum udah bilang biasanya 100 hari kan pada awal-awal pemerintahan, ini 100 hari menjelang lengser gitu. Nah, apakah benar tadi kalau kaitannya dengan reformasi tadi, apakah benar ini sampai 100 hari ini betul-betul lengser gitu? Maksud saya tanggal 20 itu betul-betul sudah dilewati gitu, artinya sudah. Kira-kira Pak Jokowi dia mentabulasi ya. Harusnya kalau dia gentleman, betul-betul dia mau meninggalkan, dia mentabulasi janjinya periode pertama yang sebanyak 65 itu umumkan. Ini yang belum. Oh gitu, supaya fair, supaya Ya, kan? gentleman ya. Gentleman dong. Ini yang 65 kan dulu kabinet ramping, tidak boleh rangkap jabatan. Ini rangkap-rangkap semua kan seperti itu. Pertumbuhan 7%, bahkan dia awal 2015 mau 2 digit loh. Sekarang hanya 45% kok, itu alamiah aja tanpa ada negara pun ada pertumbuhan karena konsumsi kita tinggi kan. Betul. Terus mensejahterakan kehidupan petani itu berat. Jadi dia tabulasi, janji dia sebanyak 65, terus tabulasi lagi pada periode kedua. Mana yang dia sudah tepati supaya betul atau tidak, ya gitu loh. Dulu kan sebentar lagi waktu janji ditanyakan, salah satu gempuran kita juga pada waktu itu, mana mobil SMK? Janji waktu dia mau debat yang periode kedua. Ya, sebentar lagi. Bahkan Pak Ma'ruf Amin menyatakan saya udah lihat pabriknya sebentar lagi. Ya kan? Bahkan dia menyatakan sudah banyak pesanan. Nggak kualan. Terus dia juga janjinya akan mengembalikan uang-uang haram yang dibawa oleh para koruptor ke luar negeri. Ya kan? Yang katanya sudah di kantongnya. Mana? IKN katanya banyak investor yang sudah datangan, udah ngantri, mana itu? Itu kan. Jangan-jangan kita diajak, rakyat Indonesia ini diajak bermimpi memimpinya Pak Jokowi gitu loh. Ikut mimpi sama dia gitu. Iya, kacau loh. Iya, Dia yang bermimpi yang aneh-aneh, kita rakyat Indonesia diajak mimpi yang aneh-aneh juga Pak Eri. Nah, biasanya kalau kata dia gitu, mungkin dia yakin kalau mimpi sama-sama jadi kenyataan. Padahal jadi menurut saya dari janjinya jujur ya, tidak mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan, 4 bulan, 3 bulan atau 4 bulan ke depan dia bisa menepati. Enggak. Ya kan, justru saya kira dia harus minta maaf kepada rakyat Indonesia. artinya pertanyaan saya tadi, apakah memang nyampe nggak sampai 20 Oktober? Nah, jangan-jangan kalau lihat Pak Eri bilang tadi kan angka kita kan tahun 98 itu kan dolar menyentuh mulai terjadi itu bukan 17.000 Pak Eri, awal itu 15.000 sudah mulai terjadi. Puncak pusarannya itu memang di sekitar 17.000 sampai sempat naik 20.000 kan. Sebentar, ini kita harga dolar kita sudah 16.000 loh. 16.000 400. 600. Ya, 16.600 hari ini kan. 16.600 berarti besok kita lihat. Kalau naik lagi jangan-jangan angka 17.000 ini tinggal beberapa hari ke depan. Nah, kalau kayak gitu kan harus bertanggung, sebenarnya kita tidak fair juga memang meminta pertanggungjawaban pada Pak Jokowi, memang nggak fair juga. Tapi kan janjinya dia. Bank Indonesia juga harus kita minta pertanggungjawaban dong. Kan dia penjaga moneter. Iya. Iya kan? Seperti itu.
mata uang, uang, dan itu kan tugasnya Bank Indonesia juga. Ya, artinya belum tentu juga sampai 100 hari atau mungkin tanggal 20 Oktober itu. Apalagi janji dia menarik akan memberantas korupsi. Nah itu dia. Korupsi semakin merajalela. Terus katanya akan memperkuat KPK. Justru KPK mati di tangan rejimnya Pak Jokowi. Ya kan? Iya kan, katanya itu dengan undang-undang KPK kan. Saya baru dapat informasi juga, waduh ini ada problem terbesar, nanti kita akan berbicara tersendiri Pak Eri. Iya kan, ada menyangkut apakah otoritas punya legal standing atau tidak KPK untuk melakukan penuntutan dan sebagainya dengan kasus perubahan undang-undang KPK kan kemarin. Komisioner KPK sudah tidak penyidik dan penuntut lagi dengan gugatannya Siti Ghazalba kemarin lah eksepsi ya di Jakarta Pusat yang akhirnya diterima dan menyebabkan bahwa dianggap KPK tidak punya legal standing atau kewenangan lagi untuk menuntut. Ini menjadi problem lah sampai sekarang. Itu asli prinsip lah. Prinsip ya kan. Sangat prinsip untuk sekarang gimana Pak Jokowi janjinya? Kita lihat ini ya kan. Yang digadang-gadangkan, yang semua digadang-gadangnya tinggal satu lagi senjata ajaibnya. Apa tuh? IKN. Oh IKN. Kan dia, saya lihat ada wawancara petinggi negara yang dulu begitu getol, baru-baru ini yang hebat orangnya, ya kan semua bahkan sempat bersengketa dengan Said Didu, sempat bersengketa dengan Hari Azhar, ya kan kita sebutlah yang namanya Pak LBP di beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah di Tempo apa di mana Total Politik waktu ditanya mau tinggal di IKN atau di Jakarta. Kalau sebagai menteri saya di IKN, tapi sebagai warga negara saya pilih Jakarta. Itu jawaban jujur. Iya, bagaimana juga jauh seperti itu. Artinya memang nggak memungkinkan. Memang tidak punya apa namanya kelayakan lah ya. Studi kelayakan yang matang seperti itu loh. Itu betul-betul dipaksa dan uang kita udah begitu banyak dihamburkan di sana itu. Dan siapa yang mendapat keuntungan? Yang tentu yang pemilik lahan lah. Pemilik lahan di sana yang dapat keuntungan. Tapi kaitan dengan IKN itu kan kalau ring 1 itu kan saya tahu ring 1 itu ya kan si Tonoto ini siapa? Oh, Tanoto ya. Yang Garuda nih. Betul ya. Kacang Garuda ini ya kan Tonoto ini. Apa namanya? Sunoto ya. Iya gitu. Apa namanya 17 Agustus nggak jadi berarti ya katanya kan mau 17 Agustus ada sebagian mau di sana, ada sebagian mau di sini. Oh gitu, dipecah-pecah. Iya, dipecah-pecah. Biarin aja anggota DPR lah yang ke sana, biarin aja lah yang saya kira untuk pertama ya kan kalau memang 17 Agustus ini tanggal 18 Agustus itu wajiblah anggota DPR yang mengetok palu menyetujui itu ke sana. Iya. Cuma kalau ke sana juga mau sidangnya di mana? Gedungnya juga nggak ada. Belum ada ya. Iya kan? Gedung pemerintahnya belum ada dan sebagainya. Banyak sekali deh persoalan yang ditinggalkan oleh Jokowi ini. Jadi memang warisan. Jadi warisan ini dulu Said Didu itu pernah mengungkapkan 10 warisan yang ditinggalkan Jokowi yang membebankan jadi beban ya. Bagi presiden kita terpilih Pak Prabowo seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ketua Umum. Pemirsa Masumi TV, kita berharap untuk like, subscribe, dan juga share, komen acara kita ini. Nanti lain waktu kita akan sambung lagi diskusi kita tentang Presiden Jokowi yang tinggal 100 hari lagi. Nanti kita hitung-hitung Pak Eri, pas 100 hari ya. Pas 100 hari nanti, pas 100 hari kita tampil lagi. Pas 100 hari itu setelah IKN kali ya? Setelah 17 Agustus. 17 Iya. Ya kita lihat 17. Juga apa kejadian 17 Agustus nanti. Iya. Tapi ya kalau dolarnya menembus angka 18.000 gimana ya? Nah, itu yang kita khawatirkan, semuanya jadi berantakan, semuanya jadi tadi pertanyaan saya nggak nyampe ke 20 Oktober. Banyak ramalan seperti itu. Iya, itu. Ya, khawatir kita. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum. Terima kasih juga pemirsa TV Masumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.